Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Sahabat sains, coba kalian amati kedua video berikut ini. Apa yang kalian pikirkan mengenai video pertama? Coba kita bandingkan dengan video kedua ya. Apa perbedaannya? Benar sekali, video pertama terlihat bersih dan indah, sedangkan video kedua nampak kotor. Sahabat sains, pada kedua lingkungan tersebut tentu terdapat makhluk hidup yang tinggal kan? Jika kita amati, kondisi lingkungan tersebut akan berpengaruh bukan terhadap kehidupan organisme yang ada di dalamnya. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA SM kelas 7 Kurikulum Merdeka, yaitu pada bab 6 mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati. Pembahasan pada bab 6 ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama akan kita bahas mengenai komponen biotik dan abiotik, ekosistem, dan tingkat organisasi kehidupan. Simak terus videonya sampai selesai ya, sahabat sains. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tahukah kalian apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar organisme, yang meliputi lingkungan tanah atau lingkungan air. Kemampuan organisme untuk melangsungkan hidupnya tergantung pada faktor yang terdapat pada lingkungan organisme tinggal. Dalam suatu lingkungan, terdapat 2 komponen yang mengisi, yaitu komponen biotik atau komponen hidup, dan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Produsen dikatakan sebagai organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Sehingga jenis tumbuhan ini tidak akan bergantung pada organisme lainnya untuk melangsungkan hidup. Sedangkan konsumen, contohnya ada jerapah, singa, gajah, monyet, dan buaya, dan masih banyak lagi lainnya. Konsumen ini mendapatkan makanan dari produsen atau makhluk hidup lainnya. Sedangkan pengurai, contohnya ada cacing, jamur, dan bakteri. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang mampu menguraikan komponen organik menjadi anorganik yang lebih sederhana. Komponen abiotik merupakan komponen yang ada di lingkungan sekitar kita yang bersifat tak hidup. Contohnya ada sinar matahari, air, udara, tanah, dan suhu. Sahabat sains, apakah komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi? Jawabannya adalah ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Manakah yang termasuk komponen biotik dan abiotik berdasarkan gambar tersebut ya? Oke, kita coba jawab satu-satu ya. Komponen biotik meliputi elang, kijang, katak, capung, jamur, rumput, dan pohon. Sedangkan komponen abiotik meliputi cahaya matahari, udara, dan air. Kedua komponen ini akan berinteraksi dan saling ketergantungan. Interaksi inilah yang dimaksud dengan ekosistem. Sehingga ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik komponen berupa makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Sahabat sains,
Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari individu sampai dengan biosfer. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada individu. Individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal yang menyusun ekosistem. Sesuai namanya ya, individu, maka jumlah dari golongan ini ada satu. Contohnya, seekor kambing, seekor ayam, seekor gajah, dan lain-lain. Tingkatan yang selanjutnya adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati daerah tertentu. Contohnya adalah kumpulan ayam ini. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang berbeda jenis dan hidup bersama dalam lingkungan tertentu. Jika kita lihat dari gambar ini, terlihat bahwa ada beberapa kumpulan populasi. Di antaranya ada populasi gajah, populasi zebra, populasi jerapah, populasi bangau, populasi kijang, dan populasi kupu-kupu. Nah, kumpulan populasi inilah yang membentuk suatu komunitas. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya. Jika kita lihat dari gambar, ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Kedua komponen ini saling berinteraksi atau saling berhubungan. Nah, kira-kira bagaimana ya bentuk hubungannya? Akan kita pelajari di video selanjutnya ya. Bioma merupakan ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Jadi, bioma ini hampir mirip dengan ekosistem, namun dia memiliki tumbuhan yang khas seperti gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Yang terakhir ada biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Jadi, semua komponen yang ada di bumi ini termasuk biosfer. Ada lapisan bumi, lapisan udara, maupun lapisan air. Itulah yang dinamakan dengan biosfer. Bagaimana sahabat sains? Sudah paham kan mengenai pembelajaran kali ini? Sebelum kita akhiri, kita review materi melalui peta konsep yuk. Lingkungan meliputi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik contohnya ada produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik contohnya ada air, udara, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Komponen biotik dan abiotik ini akan berinteraksi, saling ketergantungan, membentuk suatu ekosistem. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Dalam konsep ekologi, terdapat susunan organisasi kehidupan yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai part 1 bab ekologi dan keanekaragaman hayati. Video selanjutnya akan kita bahas mengenai aliran energi, daur biogeokimia, dan interaksi antar komponen ekosistem. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.